Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini kita bisa melanjutkan pengajian kitab Al-Mizan Al-Kubra. Sebelumnya mari kita membaca Al-Fatihah. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa sahbihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin wa ila hadratin jamil ulama'il amilin wal awliya'i wa suhada'i wa salihin, khususan jami'i masyayikh ma'adiril baya wa khususan mu'alif hadal kitab Al-Mizan Al-Kubra Asy-Syaikh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. In qala qailun inna hamlaka jami'a aqwalil a'immatil mujtahidin ala halataini yarfa'ul khilafa. Nah, ini bab, pasal atau bab ya. Jika seseorang berkata sesungguhnya ketika kamu mengarahkan seluruh pendapat-pendapat, seluruh perkataan-perkataan imam-imam mujtahid kepada dua keadaan, itu bisa menghilangkan perbedaan. Nah, jadi jika ada seseorang itu berkata bahwa ketika semua pendapat, semua ucapan imam-imam mujtahid itu diarahkan pada dua kondisi yang berbeda, maka upaya ini bisa menghilangkan perbedaan. Jadi misalkan ada perbedaan-perbedaan pendapat para ulama mujtahid. Nah, ini ada asumsi, ada pandangan bahwa ketika perbedaan-perbedaan pendapat itu diarahkan pada dua konteks yang berbeda, maka perbedaan-perbedaan pendapat itu bisa hilang. Karena asumsinya perbedaan itu terjadi karena perbedaan konteks. Perbedaan itu terjadi, perbedaan pendapat maksudnya, perbedaan pendapat itu terjadi karena perbedaan keadaan yang melatari perbedaan-perbedaan itu terjadi gitu. Artinya misalkan Imam Syafi'i berbeda pendapat dengan Imam Abu Hanifah misalkan. Nah, itu disebabkan karena keadaan Imam Syafi'i, di mana Imam Syafi'i mengeluarkan pendapatnya, ya, keadaan, kondisi, latar belakang sosial politik, sosial budaya, sosial kultur dan sebagainya itu berbeda dengan keadaan yang dihadapi oleh Imam Abu Hanifah gitu. Nah, karena perbedaan keadaan, wajar saja kalau pendapatnya pun berbeda gitu. Nah, kenapa bisa yarfa'ul khilaf, bisa diarahkan pada perbedaan keadaan itu bisa menghilangkan perbedaan pendapat? Karena asumsinya bahwa seandainya kedua imam itu, ketika kedua imam itu dalam keadaan yang sama gitu, maka
pendapatnya pun akan sama gitu. Wa ma'lumun annal khilafa idza tahaqqaqa baina alamaini alimaini baina alimaini mathalan yarfa'u bil hamli. Dimaklumi bahwa sesungguhnya perbedaan itu kan, ketika perbedaan itu nyata, ya kan, nyata di antara kedua orang yang alim misalkan, tuh, ya artinya perbedaan itu betul-betul terjadi di antara dua orang alim misalkan, la yartafi'u bil hamli, maka perbedaan itu tidak bisa dihilangkan katanya, dengan cara al-haml, mengarahkan pada perbedaan keadaan seperti yang dikatakan tadi gitu. Fal jawab al-amru kadzalik. Maka jawabannya sesuatu itu ya demikian adanya katanya. Nah, lakin inda kulli man lam yatahaqqaq bi dzauqi hadzal mizan, akan tetapi pernyataan la yartafi'u bil hamli itu, jadi bahwa perbedaan nyata di antara kedua orang alim itu tidak bisa dihilangkan dengan cara bil hamli, dengan cara diarahkan pada konteks keadaan yang berbeda-beda itu, itu menurut setiap orang yang tidak betul-betul merasakan al-mizan ini, gitu. Artinya bagi orang yang tidak merasakan, tidak memahami al-mizan, teori timbangan di dalam kitab ini, ya maka begitulah pendapatnya. Artinya bahwa perbedaan di antara dua orang alim, ya kan, itu tidak bisa dihilangkan dengan cara ditafsirkan dengan mengarahkan pendapat itu pada konteksnya masing-masing, sehingga sejatinya kalau konteksnya sama, itu tidak akan terjadi perbedaan gitu, ya kan. Nah, ini tidak bisa dihilangkan perbedaan ini, diarahkan pada konteksnya masing-masing. Itu menurut orang yang tidak merasakan teori al-mizan, orang yang tidak mengerti teori al-mizan, teori timbangan di dalam kitab ini. Nah, amma man tahaqqaqaha wa hamila al-hadisaini awil qaulaini ala halaini fa innal khilaf yarfa'u indahu, ya kan. Sedangkan gitu kan, sedangkan seseorang yang menyatakan atau menyatakan mengafirmasi al-mizan atau tahakkuk, itu orang yang merasakan, mengokohkan, memahami gitu. Ya, jadi intinya lebih gampangnya, barang siapa yang memahami betul-betul teori al-mizan ini, dan orang itu mengarahkan kedua hadis atau kedua pendapat kepada dua keadaan yang berbeda, ya kan, maka perbedaan itu bisa hilang menurut orang tersebut. Fa innal khilaf yartafi'u indahu kama sayati iduhu fil fusulil al-atiyah. Nah, ini akan dijelaskan panjang lebar di bab-bab yang akan datang. Tuh. Jadi intinya bahwa kalau orang yang paham
gitu. Dengan teori al-mizan, teori timbangan di dalam kitab ini, maka orang itu bisa mengarahkan dua hadis atau dua pendapat yang berbeda kepada dua kondisi yang berbeda gitu. Nah, karena perbedaan kondisi yang melahirkan perbedaan pendapat, maka sejatinya itu tidak ada perbedaan gitu. Tidak ada perbedaan pendapat, yang ada adalah perbedaan keadaan, perbedaan latar belakang yang jika dua ulama itu sama-sama dalam kondisi keadaan latar belakang yang sama, maka dipastikan tidak ada yang berbeda, tidak berbeda pendapatnya. Keduanya akan berpendapat yang sama gitu. Nah, inilah makanya kalau dalam teori al-mizan ini berarti dibutuhkan pengetahuan tambahan selain pengetahuan fikih ya. Fikih, usul fikih, maqasidus syariah, qaidul fikhiyah, masalihul mursalah ya. Selain itu dibutuhkan pengetahuan tentang sejarah gitu. Nah, sejarah pemikiran, sejarah imam-imam madhab, sejarah imam-imam antar madhab, santri-santrinya Imam Syafi'i, sana santri-santrinya ulama-ulama santri-santrinya Abu Hanifah, Maliki, Hanafi, itu sejarah dari berbagai aspeknya, di mana para imam-imam madhab itu hidup seperti apa sejarahnya gitu. Penting karena nanti dalam mengarahkan satu keadaan ke keadaan yang lain itu didudukan dalam konteks sejarah, itu di mana imam-imam madhab itu hidup sendiri-sendiri di daerah, negara, kondisi yang berbeda-beda gitu. Fahmal ya akhi ya qaula man qala innal khilafa al muhaqqaq baina ta'ifaini la yartafi'u bil hamli ala halaini ala haliman lam yata'aqqalu hadhil mizan. Nah, ya kan? Maka arahkanlah wahai temanku terhadap pendapatnya atau perkataannya seseorang yang berkata bahwa sesungguhnya perbedaan yang muhaqqaq, yang nyata gitu kan, di antara dua golongan itu tidak bisa dihilangkan dengan cara bilhamli ala halaini, dengan cara diarahkan pada dua keadaan. Nah, asumsi atau perkataan orang yang demikian itu kita arahkan pada keadaan seseorang yang tidak menggunakan akal, tidak mengangan-angan al-mizan ini gitu. Jadi ada asumsi ya kan, asumsi atau pendapat seseorang yang mengatakan perbedaan itu tidak bisa dihilangkan dengan cara diarahkan pada kondisi yang berbeda-beda dari pendapat yang ulama yang berbeda itu. Nah, pendapat yang semacam ini itu sesungguhnya adalah pendapat seseorang yang tidak menggunakan akalnya, tidak mengangan-angan al-mizan ini, tidak menggunakan akalnya terhadap teori teraju atau teori timbangan yang ada di kitab ini. Wahmal qaula man qala innal khilafa yartafi'u bil hamli al madhkuri ala man ta'aqqul li'annahu la yara baina aqwali ahlillahi khilafan muhaqqaqan abadan walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, dan mengarahkan perkataannya seseorang yang mengatakan bahwa sesungguhnya perbedaan itu bisa dihilangkan
dengan cara diarahkan ya yang sudah dijelaskan tadi, diarahkan pada kedua keadaan yang berbeda, maka pendapat ini adalah pendapatnya orang yang menggunakan akalnya atau mengangan-angan terhadap teori al-mizan ini. Artinya pendapat ini adalah pendapatnya orang yang memahami teori al-mizan ini karena seseorang itu tidak melihat itu di antara pendapat-pendapat ahlillah, ya kan, ahli, pendapat-pendapatnya ulama lah ya, itu tidak melihat khilafan muhaqqaq, perbedaan yang betul-betul nyata gitu, selama-lamanya, abadan gitu. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Nah, artinya la yara baina aqwali ahlillahi ta'ala khilafan muhaqqaqan abadan. Artinya bahwa perbedaan yang nyata abadan, selama-lamanya, di satu kondisi, di semua kondisi, di semua keadaan, semua latar belakang itu terus berbeda, itu tidak ditemukan. Perbedaan yang semacam itu tidak ditemukan, katanya gitu. Artinya tidak ada al-khilaf muhaqqaq abadan. Jadi tidak ada perbedaan pendapat para ulama yang eternity, yang sifatnya itu abadi, yang sifatnya itu di setiap tempat, di setiap masa, di setiap kondisi, perbedaan itu terus terjadi. Itu tidak ada, katanya gitu. Jadi mengingatkan satu kaidah fikih yang menegaskan bahwa taghayyurul ahkam bitaghayyuril azminah wal amkinah. Jadi perubahan hukum itu disebabkan perubahan keadaan dan perubahan tempat serta waktu itu. Sehingga al-hukmu itu yaduru ma'a illatihi wujudan aw adaman. Jadi hukum itu dinamis, berputar sesuai dengan sebab. Apakah sebab itu ada atau tidak ada. Nah, sehingga perbedaan itu manusiawi, alami, ya kan, niscaya perbedaan itu. Tapi tidak ada perbedaan yang bersifat abadi, gitu ya. Karena perbedaan itu sifatnya kondisional, gitu. Qala iyyaka ya akhi an tubadir awwala sima'ika li martabatayil mizani ila fahmi kaunil martabataini ala takhayyuri mutlaqan. Waspadalah atau takutlah kamu, wahai temanku, ketika kamu tergesa-gesa, tubadir ya, tergesa-gesa ketika pertama kali kamu mendengarkan dua martabat al-mizan, dua derajat, dua kondisi timbangan, kamu tergesa-gesa memahaminya bahwa dua martabat itu, dua keadaan itu adalah dalam kondisi at-takhir mutlaqan, mutlak sebagai satu pilihan gitu. Nah, artinya gini, dijelaskan di depan itu dikatakan bahwa al-mizan itu, teori timbangan itu setiap hukum atau setiap perbedaan pendapat itu ditimbang dengan cara ditimbang dalam dua kondisi. Kondisi yang pertama takhfif, meringankan, yang kedua tasydid, memberatkan, gitu ya. Artinya kalau ada dua pendapat tuh
berbeda. Oh, berarti yang pendapat yang pertama ini misalkan karena meringankan berarti itu takhfif. Nah, pendapat yang kedua ini tasdid, kayak gitu loh. Nah, atau sebenarnya mereka sih sebenarnya kalau pendapatnya sama, tapi karena perbedaan kondisi, yang satu itu takhfif, yang menuntut untuk takhfif, yang kondisi yang kedua menuntut untuk tasdid gitu loh. Nah itu sebenarnya ini kalau dipahami secara buru-buru, tergesa-gesa menganggap bahwa antara takhfif dan tasdid, meringankan dan memberatkan, ya, ringan dan berat itu kalau tergesa-gesa dalam memahami ini seakan-akan dalam kondisi apapun takhir mutlak, kita boleh memilih secara mutlak dalam kondisi apapun gitu ya, memilih takhfif atau tasdid gitu. Itu pemahaman yang terburu-buru. Hatta innal mukallafa yakunu mukhayyiran baina fi'lir rukhsati wal azimati fi ayyi hukmin sya'a. Ya kan? Sehingga ya kan, bahwa mukallaf, orang yang tertaklif, orang yang sudah akil baligh, yang sudah wajib melaksanakan syariat, itu mukallaf itu bisa memilih di antara mengerjakan yang rukhsah dan mengerjakan yang azimah di setiap hukum apa saja. Jadi ini kesalahpahaman karena buru-buru menyimpulkan, buru-buru pemahamannya secara sporadis atau buru-buru gitu. Jadi seakan-akan pokoknya dua keadaan, ya kan, itu memilih secara mutlak. Bagi mukallaf itu boleh melakukan rukhsah atau melakukan azimah gitu, dalam hukum apa saja. Nah ini pemahaman yang tergesa-gesa. Rukhsah dan azimah kan sudah dijelaskan di atas. Rukhsah itu dispensasi, ya kan, takhfif, meringankan. Kalau azimah itu hukum standar yang yang berlaku sejak awal gitu ya, dalam keadaan normal ya. Kalau rukhsah itu dalam keadaan darurat sebenarnya. Nah tapi kalau orang yang salah paham, dikira antara rukhsah dan azimah itu bisa dikerjakan kapan saja, di saat apa saja. Nah itu pemahaman yang tergesa-gesa maksudnya gitu. Faqad qaddamna laka annal martabataini ala tartibil wujubi la ala takhyiri bisyartihi al-ati fi awailil fasli sabi' indal istisna. Nah, jadi saya memberikan prolog, mengajukan kepadamu bahwa sesungguhnya dua martabat, dua keadaan itu dalam keadaan alat tartibil wujubi, dalam runutan yang bersifat wajib. Artinya berurut gitu secara wajib, bukan la ala takhir, bukan untuk memilih gitu, dengan syarat-syarat yang akan datang di bab-bab awal pada bab ke-7 indal istisna'i, dalam bab menjelaskan tentang pengecualian-pengecualian. Tuh. Nanti akan dijelaskan lebih panjang lebar di awal-awal bab ke-7 katanya gitu. Wa annahu laysal al-ula liman qadara ala fi'lil azimati ayunazzila ala fi'lir rukhsati az-zaizati. Nah, tidaklah lebih utama, tidak mendapatkan keutamaan ya, bagi seseorang yang mampu melakukan azimah, hukum standar, ya kan? Itu ketika seseorang itu turun level ke mengerjakan rukhsah yang diperbolehkan, dengan mengerjakan dispensasi ya, yang diperbolehkan.
Jadi orang tuh mampu melakukan pekerjaan atau ibadah yang sifatnya standar gitu. Tapi kok dia turun dari yang standar ke yang terendah, yaitu dispensasi rukhsah itu. Nah, itu dia tidak boleh gitu. Wa qad dakhala alayya ba'du talabatil ilmi wa ana uqarriru fi adillatil madahib wa aqwali ulama'iha fatwahum annani uqarriru dhalika li talabati ala wajhi takhyir baina fi'lil azimati war rukhsati min haitsu inna jami'al a'immati ala hudam min rabbihim fasara yahittu alayya wa yaqulu inna fulan yahuttu alayya titik dulu. Nah, dan sebagian pelajar atau thalabatil ilm, pencari ilmu, bagian itu masuk ke saya, itu sowan, kata Imam Sya'rani, dan saya menetapkan ya kan, atau mempertegas ya kan, atau mengklarifikasi kesalahpahaman sebagian pelajar itu dalam hal dalil-dalil madhab dan dalam hal pendapat-pendapat ulama madhab. Dan saya mempertegas hal itu kepada pelajar yang salah sangka atau mengira at-takhir baina fi'lil azimah wa rukhsah, memilih antara mengerjakan azimah dan mengerjakan rukhsah. Ya kan? Sekiranya bahwa seluruh imam-imam madhab itu mendapatkan petunjuk dari Tuhannya. Nah, ya kan? Jadi ini latar belakangnya adalah ada sebagian pelajar yang datang ke Syekh Sya'rani yang ternyata salah paham. Salah paham mengira Syekh Sya'rani itu membebaskan baik fi'lur rukhsah ataupun fi'lu azimah, bebas saja. Nah, ini salah paham gitu katanya. Artinya kalau lebih konkretnya itu fi'lur azimah dan fi'lur rukhsah itu, contoh yang paling enaknya itu di sholat itu loh. Fi'lul azimah itu ya misalkan subuh 2 rakaat, duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat gitu ya. Dan pada waktunya masing-masing. Nah, itu fi'lul azimah. Jadi mengerjakan hukum standar gitu ya. Nah, kalau rukhsah itu apa? Rukhsah itu ada jama takdim, ada jama takhir, ada qasar gitu kan. Nah, itu rukhsah gitu. Nah, kalau ini ada sebagian pelajar salah paham, dikira antara rukhsah dengan azimah itu dipilih secara bebas dalam keadaan apapun, padahal tidak begitu. Itu salah paham gitu. Wa yaqulu inna fulanan la yataqayyad bimadhhabin ay ala tariqid dami wan naqsi li la ala tariqi wus'i itla'i ala adillatil a'immah fallahu ta'ala yaghfiru lahu li'udhrihi li'adami ta'aqquli hadhil mizan al-gharibah. Nah, ini menarik. Jadi seseorang berkata sesungguhnya fulan itu tidak meyakini satu madhab. Ya kan? Tidak meyakini satu madhab, artinya dengan cara mencela dan mereduksi kepadaku. La ala tariqi wus'i itla'i, tidak atas jalan luasnya telaahku atau penglihatanku
atas dalil-dalilnya imam-imam mujtahid. Ya kan? Sesungguhnya Allah Maha memaafkan orang tersebut karena uzur. Ya kan? Uzur kenapa? Karena li'adami ta'aqquli hadil mizan al-ghoribah, karena tidak menggunakan akalnya untuk memikirkan teori al-mizan ini yang gharib, yang masih aneh atau yang masih asing gitu. Ya, jadi ya memang ada seseorang yang tidak meyakini madhab gitu. Nah, dengan cara mereka hanya membuli gitu kan ya, tidak melihat bagaimana betapa luasnya pentelaahan Syekh Sya'roni ini terhadap dalil-dalil imam madhab gitu. Ya kita maklumi saja gitu ya, karena mereka tidak mengerti, itu aja bahasa simpelnya. Wa yakunu ala ilmi jami'il ikhwani annani ma qarartu madhhaban min madhahibil a'immah illa ba'da itla'i ala adillati sahibihi la ala wajhi husnid dhanni bihi wa taslimi lahu faqat kama fa'alahu ba'duhum. Nah, dan atas pengetahuan atau ilmu semua teman-teman, aku ya tidak menetapkan, tidak takrir, tidak menetapkan atau tidak menambatkan terhadap satu madhab dari madhab imam madhab, kecuali setelah aku mentelaahnya, setelah aku melihat langsung dalil-dalil pemilik madhab tersebut. Nah, bukan dengan jalan husnudzon, buruk baik sangka dan taslim pasrah saja kepada pemilik madhab seperti itu, sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian manusia. Nah, ini menarik. Jadi Imam Sya'roni itu tidak menetapkan satu madhab dari madhab-madhab yang ada, kecuali Imam Sya'roni itu terlebih dahulu mentelaah dalil-dalilnya, argumentasinya gitu. Nah, bukan mengokohkan atau mengafirmasi atau mengikuti satu madhab itu bukan karena baik sangka dan taslim pasrah bongkoan saja gitu. Jadi betul-betul melalui kajian, mutolaah, kajian dan riset gitu. Wa man syakka fi qawli hadza falyanzur min kitabil al-musamma al-manhaj al-mubin fi bayani adillatil mujtahidin. Nah, kalau ada seseorang yang ragu dengan perkataanku ini gitu ya, maka lihatlah kitabku yang berjudul Al-Manhaj Al-Mubin fi Bayani Adillatil Mujtahidin. Manhaj Al-Mubin itu metodologi yang jelas, yang nyata dalam menjelaskan dalil-dalil ulama madhab. Ini menarik. Artinya perkataan Syekh Sya'roni mengatakan bahwa saya itu mengafirmasi atau menambatkan dukungan terhadap salah satu madhab dari madhab-madhab yang ada, itu bukan sekedar karena saya husnudon, baik sangka dan pasrah bongkoan apa adanya, taslim gitu, bukan. Melainkan saya itu mengokohkan, menambatkan pada satu madhab dari madhab-madhab yang ada itu berdasarkan pentelaahan serius, penglihatan serius, penelitian dan observasi gitu. Nah, setelah penglihatan, pentelaahan, observasi yang serius, bahwa ini pendapat ini yang baik, pendapat ini bagus, maka saya, kata Syekh Sya'roni, menambatkan
pendapatnya ke pendapat itu atau mendukung pendapat itu karena saya melakukan penelaahan, penelitian dan observasi. Kalau ada orang tidak percaya dengan perkataanku ini, bacalah katanya kitabku yang berjudul Al-Minhaj Al-Mubin fi Bayani Adillatil Mujtahidin. Fa innahu ya'rifu sidqi yaqinan. Maka orang itu akan mengetahui kejujuranku dengan sangat yakin gitu ya. Maka setelah membaca kitab Al-Manhaj Al-Mubin itu. Wa innama lam aktafi binisbatil qawli ilal a'immati min ghairi itla'i ala dalilihi li'anna ahadahum qad yarji'u anhu bi khilafi ma idha araftil adillata bidhalika fi kitabin aw sunnatin mathalan fa innahu la yasihhu minni ruju'un an taqriri dhalikal madhab. Nah, ya kan? Dan saya tidak merasa cukup lam aktafi. Saya tidak merasa cukup katanya. Menisbatkan satu pendapat kepada pendapat-pendapat imam madhab tanpa aku sendiri mentelaah, tanpa aku sendiri melihat, mengecek, mengobservasi dalil-dalil pendapat itu. Gitu. Artinya kalau ada satu pendapat itu saya tidak cukup hanya mengambil atau mengikuti pendapat itu dengan apa adanya. Tidak cukup. Jadi harus melakukan observasi dulu terhadap dalil-dalilnya gitu. Menarik sekali ini. Karena apa? Karena salah satu dari imam itu terkadang mencabut kembali pendapatnya qad yarji'u anhu. Nah, berbeda ketika aku melihat dalil-dalil pendapat itu di dalam Al-Quran atau Sunnah misalkan. Fa innahu la yasihu min ruju'un an taqriri dzalikal madhab. Ya, maka ya tidak sah dariku ya mengambil kembali ya kan dari ketetapan madhab tersebut. Kama ya'rifu dzalika man ittala'a ala tawjihi li kalamil a'immah al-atiyah min babit thahara ila akhiri abwabil fiqh. Nah, ya berbeda ketika saya melihat dalilnya pendapat tersebut, melihat apa di dalam Al-Quran atau Sunnah misalkan, maka dariku tidak sah untuk mencabut kembali dari ketetapan madhab tersebut. Sebagaimana mengetahui dalil itu orang yang mentelaah aspek-aspek argumentasiku kepada pendapat atau ungkapan imam-imam madhab yang akan datang dari bab toharo, bab bersuci, sampai akhir bab fikih. Nah, ini menarik nih. Jadi terkadang katanya imam-imam madhab itu mengambil kembali tarojuk, istilahnya tarojuk itu mengambil kembali pendapatnya dan mengganti dengan pendapat baru gitu. Mi. Iya saya. Nah gitu. Sehingga kita tidak boleh mengambil mentah-mentah. Jangan-jangan ini pendapat sudah direvisi atau pendapat itu sudah diambil kembali diganti dengan pendapat yang baru gitu ya. Jadi. Nah. Lalu kemudian berbeda dengan ketika aku menemukan dalil-dalil gitu. Jadi ada ulama berpendapat
Lalu kemudian aku menemukan dalil-dalil yang mendukung pendapat ulama itu. Dalil-dalil itu diambil dari Quran ataupun Sunnah, misalkan. Maka kita tidak boleh mengambil atau merujuk-rujuk itu merevisi pendapat itu karena ternyata ada dalilnya di dalam Al-Quran atau di dalam Sunnah gitu. Nah, sebagaimana juga misalkan ada seseorang yang ternyata mentelaah pandangan-pandanganku di dalam kitab ini misalkan gitu ya. Dan orang itu mendapatkan dalil-dalil atas apa yang aku ucapkan di kitab ini gitu. Nah, itu juga tidak boleh direvisi karena memang ditemukan dalil-dalilnya gitu. Misalkan ya itu pendapat Imam Sya'rani itu penjelasannya ada dari bab Toharo sampai akhir bab fikih dalam kitab ini gitu. Fa inni wajjahtu fi hadhil mizan ma yuqasu alaihi jami'u al-aqwalil musta'mali al-mundarisati wa alimtu annal ladzina amilu tilkal madahib wadanu Allah biha wa aftau biha an-nasa ila an matu kanu ala hudan min rabbihim fiha aqsaman yaquluna innahum kanu fi dzalika ala khata'in. Nah, maka ketika saya memperhadapkan di dalam kitab mizan ini sesuatu yang dikiaskan atas sesuatu itu apa? Semua pendapat-pendapat yang berlaku atau pendapat yang sudah usang. Dan aku mengetahui bahwa orang-orang yang mengamalkan madhabnya dan mendekatkan orang-orang itu dengan madhabnya itu kepada Allah, mendekatkan kepada Allah dengan wawasan madhabnya, ya kan? Dan orang-orang itu berfatwa dengan madhabnya kepada manusia yang lain sampai orang-orang itu meninggal, kanu ala hudan min rabbihim fiha. Nah, orang itu meninggal atas petunjuk dari Tuhannya. Nah, berbeda dengan orang yang mengatakan bahwa orang-orang itu salah dalam mengamalkan madhabnya gitu. Nah, ini menarik. Jadi kita ini Islam bil madhab, Islam yang menggunakan madhab. Kita madhab Syafi'i, ada madhab Maliki gitu ya. Nah, lalu kemudian dengan wawasan pengetahuan madhabnya itu, lalu kemudian kita mengamalkannya. Tuh, misalkan sholat, tata sholat seperti apa menurut Imam Syafi'i kita amalkan. Zakat itu seperti apa, puasa seperti apa, haji, umroh, dan semua ibadah-ibadah yang lain kita mengamalkan sesuai dengan madhab yang kita ikuti, yaitu Imam Syafi'i misalkan. Nah, maka orang tersebut itu ala hudan min rabbihim. Dia mendapatkan petunjuk dari Tuhannya gitu. Berbeda dengan orang yang tidak mempercayai dan mengatakan bahwa orang yang mengamalkan madhab itu salah, yaitu kan urusan dia lah. Orang yang tidak menggunakan madhab. Ya, karena kalau mau jujur saja, kita sholat seperti apa, itu kan kita dari kiai-kiai kita dari mana? Dari kitab-kitab kuning, kitab-kitab klasik, pengarang ashab, santri-santrinya Imam Syafi'i juga menjelaskan tentang kaifiah sholat. Imam Syafi'i dari mana? Dari penggalian beliau dari Quran dan hadis kan seperti itu. Nah, seandainya kita mengatakan bahwa kita bisa sholat itu karena langsung merujuk dari Quran dan hadis, itu
dipastikan orang itu bohong, orang itu tidak takabur gitu, sombong. Karena kenyataannya memang sholat itu kita meniru, tiruannya itu diketahui, dikasih tahu oleh ustadz, oleh kiainya itu dari kitab kuning dari para ulama itu dari imamnya, yaitu Imam Syafi'i, dan seterusnya sampai Al-Quran dan hadis yang kalau jujur seperti itu. Faqad alimta ya akhi annani la aqul bi takhyiril mukallaf bainal amali birrukhsah wal azimah ma'al qudrati ala fi'lil azimah al muta'ayyina alaihi, ma'adallah an aqula bidzalik fa innahu katala'ub biddin kama marra fil mizan. Nah, iya kan? Maka jika Anda tahu, wahai temanku, itu kan, aku tidak mengatakan bitakhiril mukallaf. Aku tidak mengatakan bahwa mukallaf itu boleh bebas memilih antara melakukan azimah atau mengamalkan rukhsah, atau mengamalkan azimah. Sedangkan dia dalam kondisi mampu untuk melakukan azimah itu. Aku berlindung, aku memohon perlindungan dari Allah, dan aku na'udzubillah min dzalik lah kalau aku mengatakan begitu gitu. Karena perkataan itu katala'ub biddin, seperti orang yang mempermainkan agama gitu. Sebagaimana yang sudah dijelaskan di kitab Al-Mizan ini. Jadi kalau orang punya kemampuan untuk sholat Isya 4 kali, Maghrib 3 kali, ya kan, Duhur 4 kali, Asar 4 kali, misalkan punya kemampuan, tidak ada musafir, tidak dalam kondisi darurat, ya, mampu dan ada kesempatan. Nah, kok tahu-tahu dia mengqashar sholat? Nah, itu tidak boleh. Karena mengqashar sholat itu berarti kan rukhsah, memperingan. Sementara dia mampu untuk melakukan azimah, yaitu hukum standar, yaitu duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat gitu. Itu contohnya. Nah, kalau memang misalkan bebas memilih begitu, dalam kondisi apa saja, misalkan dalam kondisi normal, dalam kondisi di rumah, lalu kemudian memilih apakah qashar atau normal, lah itu tala'ub biddin, seperti orang yang mempermainkan agama. Dek, kitab itu, dek. Mi. Innama takunu rukhsahtu lil ajizi ala an fi'lil azimah al-madhkurah qat'an. Ya kan, karena rukhsah itu, dispensasi keringanan itu, ya kan, itu hanya untuk orang yang tidak mampu, lemah, orang yang lemah untuk melakukan hukum standar yang sudah dijelaskan secara pasti. Li'annahu hina idin tasiru ar-rukhsah al-madhkurah fi haqqihi azimatan. Ya kan, karena ketidakmampuan itu menjadikan rukhsah bagi haknya orang yang tidak mampu itu sebagai azimah. Nah, jadi orang yang tidak mampu melakukan hukum standar atau azimah, maka dia boleh rukhsah, mengambil dispensasi rukhsah. Karena rukhsah itu adalah azimah bagi orang yang tidak mampu melakukan azimah gitu. Ya, menarik ini. Jadi hukum fikih atau hukum syariat itu ya melihat kondisi kemampuan seseorang gitu. Tidak boleh dipaksakan gitu. Bal aqulu inna minal wajibi ala kulli muqallidin min tariqil insafi
ayya'mala bi rukhsatin qala biha imamu madhabihi illa in kana min ahliha. Bahkan aku katakan sebagian dari kewajiban bagi muqallid, bagi orang yang mengikut, untuk bersikap adil. Adilnya seseorang itu, muqallid itu tidak mengamalkan rukhsah yang di mana rukhsah itu adalah pendapat imam madhabnya, kecuali ketika muqallid itu memang sudah min ahliya, memang sudah ahlinya rukhsah, atau memang betul-betul dia memang harus mendapatkan rukhsah gitu ya. Artinya bukan hanya sekedar karena ada pendapat imam madhab saja gitu. Oh ada nih pendapat seperti ini nih, diamalkan, nggak boleh begitu katanya gitu. Kecuali kalau betul-betul memang dia pantas untuk mendapatkan rukhsah, pantas untuk mendapatkan dispensasi gitu. Wa innahu yajibu alaihi al-amalu bil azimati allati qala biha ghairu imamihi haitsu qadara 'alaiha. Nah, tapi wajib bagi muqallid itu melakukan azimah atau hukum standar yang telah dikatakan atau berpendapat sesuai dengan pendapat selain imam madhabnya. Sekiranya dia mampu melakukan azimah itu gitu. Li'anna al-hukma raji'un ila kalami syari' bil asala la ila kalami ghairihi. Karena hukum itu dirujuk ke ungkapannya syari' bil asalah. Syari' itu Al-Quran, hadis Nabi Allah dan Nabi pada umum, bukan pada selainnya gitu. Jadi ini menarik. Jadi kalau ada seseorang itu memang mampu melakukan azimah, ya kan? Tapi semisalkan pendapat itu menurut selain imam madhabnya, harus melakukan azimah karena dia mampu, tapi di dalam madhabnya sendiri mengatakan itu boleh melakukan rukhsah gitu ya. Nah itu bagaimana ya, secara sikap adilnya ya dilihat kepada kalam syari' bil asalah, lihat perkataan orsinil dari Al-Quran dan hadisnya seperti apa gitu. Kalau misalkan ada perbedaan imam madhab dan imam yang bukan madhabnya gitu. La siyama in kana dalilul ghairi aqwa khilafa ma alaihi ba'dul muqallidin hatta innahu qala li law wajadtu hadisan fil Bukhari wal Muslim lam ya'khud bihi imami la a'malu bihi. Nah, apalagi katanya ketika dalil selain madhabnya itu, ya selain madhabnya itu lebih kuat, berbeda dengan sesuatu yang dikatakan oleh sebagian muqallid, ya kan? Sehingga sebagian muqallid berkata kepadaku, jika aku menemukan satu hadis di dalam kitab Bukhari dan Muslim yang tidak diambil hadis itu oleh imam madhabku, maka aku tidak mengamalkannya. Dzalika jahlun minhu bisyari'ah. Nah, orang yang mengatakan begini, perkataan ini adalah orang yang bodoh, katanya. Bodoh dari sebagian muqallid, bodoh terhadap syariah. Ya, jadi gini, misalkan ada orang menemukan hadis atau menemukan ayat di dalam Al-Quran atau hadis yang ternyata itu tidak diambil sebagai rujukan oleh imam madhabnya misalkan.
Nah, lalu kemudian dia tidak mau mengambil dalil Al-Quran dan hadis itu, maka itu tandanya orang itu bodoh. Artinya kenapa bodoh? Karena dia tidak adil sejak dari pikiran. Artinya ini Imam Sya'roni menarik. Dia mengajak untuk kita bersikap adil dalam melihat perbedaan itu. Tuh. Kalau misalkan di dalam imam madhab itu ternyata ditemukan berbeda dengan pandangan kita, karena ternyata kita mendapatkan dalil-dalil di dalam Al-Quran dan hadis yang tidak diambil atau tidak dirujuk oleh imam madhab kita, ya maka kalau kita tidak menggunakan Al-Quran dan hadis yang kita temukan, itu namanya tidak adil, karena itu dianggap bodoh. Makanya ambil saja perkataan atau firman Allah, Al-Quran dan hadis, yaitu perkataan Nabi Muhammad. Ini menarik. Wa awwalu man yatabarra'a minhu imamuhu wa kana minal wajib alaihi hamlu imamihi ala annahu lam yadfar bidalikal hadis aw lam yasikh indahu kama sayati idahuhu fil fusul insyaallah taala. Nah, ya kan? Dan orang yang pertamanya orang yang tabarro, berlepas diri dari sebagian muqallid itu adalah imamnya muqallid, dan sebagian kewajiban atas muqallid itu adalah hamlu imamihi, mengarahkan imamnya, ala annahu lam yadfar bidzalikal hadis, dengan sekiranya imam itu tidak memperoleh hadis aw lam yasikh indahu, atau hadis itu tidak sah menurut imam, sebagaimana penjelasan yang akan dijelaskan dalam bab mendatang insyaallah taala. Idh lam adfaru bihadisin mimma ittafaqu alaihi syekhani qala bidu'fihi ahadun mimman yu'tadu bi tad'ifihi abadan. Karena aku tidak memperoleh satu hadis dari hadis yang disepakati oleh Syekhoni, Bukhari Muslim. Dan berkata salah seseorang yang tidak melemahkan hadis tersebut, salah satu orang dari orang-orang yang menganggap hadis itu lemah selamanya. Iya, ini menarik. Wa fi kalamil qaumi la yanbaghi li ahadin al-amalu bil qaulil marjuh illa in kana ahwat fid din minal qaulir rajih. Nah, dan di dalam ungkapan satu kaum tidak sebaiknya bagi seseorang itu mengamalkan qaul marjuh. Qaul marjuh itu pendapat yang teranulir, terkalahkan gitu ya. Kecuali qaul marjuh itu, pendapat yang terkalahkan itu akhwat fiddin, lebih hati-hati dalam beragama daripada pendapat yang al-arjah, pendapat yang dimenangkan. Nah, kal qauli binaqdi tahara 'inda Syafi'i bilamsi saghira wa syi'r wal dhafr. Contohnya pendapat yang mengatakan bahwa batal bersucinya, batal wudunya misalkan menurut Syafi'iyah, ya sebagian berarti batal dengan sebab menyentuh perempuan kecil, masih balita, atau menyentuh rambutnya atau menyentuh kukunya. Nah, fa inna hadzal qaul wa in kana indahum dha'ifan fa huwa ahwatu fid din fa kana al wudu'u minhu aula intaha. Maka pendapat ini, ya meskipun menurut para ulama pendapat ini dhaif, lemah, ya kan, maka sejatinya pendapat ini lebih berhati-hati dalam beragama. Maka wudu lagi
karena menyentuh perempuan kecil atau rambutnya itu lebih utama. Jadi gini. Jadi di dalam pendapat Syafi'iyah, pendapat mazhab Syafi'i itu ada dua kaul. Kaul yang pertama dianggap kaul al-arjah, kaul yang rajih, kaul yang dimenangkan ya. Ada kaul marjuh, kaul yang dianulir atau terkalahkan oleh kaul yang arjah ini. Nah, ini berdebat soal bagaimana hukumnya seseorang menyentuh anak kecil perempuan, anak kecil laki-laki menyentuh anak perempuan kecil yang masih kecil, balita. Rambutnya, kulitnya ataupun kukunya gitu. Bagaimana hukumnya? Membatalkan wudhu tidak? Orang yang habis laki-laki menyentuh anak kecil perempuan itu membatalkan wudhunya tidak gitu. Menurut kaul arjah yang dimenangkan itu tidak membatalkan wudhu. Gitu. Sedangkan menurut kaul marjuh, kaul yang dikalahkan, yang dianulir, itu membatalkan wudhu. Nah, itu bagaimana? Nah, karena yang pendapat yang kedua yang mengatakan itu membatalkan wudhu itu al-ahwat fiddin, lebih berhati-hati dalam beragama. Karena alasannya lebih berhati-hati dalam beragama, lebih baik setelah menyentuh anak perempuan kecil itu lebih baik wudhu lagi gitu. Jadi ini dimenangkan al-marjuh, malah pendapat yang dikalahkan. Wa sahibu dzaq li hadzal mizan yara jami'a madhahibil al-a'immah al-mujtahidin wa aqwala maqallidihim ka'annaha syari'atun wahidatun li syakhsin wahidatin lakinnaha dzata martabataini. Nah, pemilik rasa atau orang yang merasakan al-mizan, kitab mizan ini, dia melihat seluruh madhab imam-imam mujtahid dan seluruh pendapat ulama muqallidnya mujtahid itu adalah syariat yang sama, syariat yang satu bagi seseorang. Akan tetapi gitu kan, madhab-madhab itu memiliki timbangan dua keadaan, martabataini, takhfif dan tasdid. Kullu man amila bi martabatin minhuma bi syartiha asoba kama sayati iduhu fil fusul insyaallah taala. Barang siapa yang mengamalkan dalam satu martabat, dalam satu level dari kedua martabat itu dengan syarat-syarat yang ditentukan, ya maka orang itu mendapatkan kebenaran. Bagaimana penjelasan yang akan dijelaskan dalam bab yang berikutnya insyaallah taala. Wa qad utalli'uni Allah taala min tariqil ilham ala dalilin liqalil Imam Dawud ad-Dhahiri radhiyallahu anhu binaqti tahara bilamsi saghirah la tushtaha. Dan Allah itu memperlihatkan kepadaku dengan jalan ilham atas satu dalil Imam Dawud ad-Dhahiri yang berpendapat bahwa membatalkan toharo, membatalkan bersuci, membatalkan wudhu misalkan dengan sebab menyentuh perempuan kecil yang belum latustaha, yang belum dijadikan subjek gairah gitu, atau yang belum menggairahkan. Nah, wa huwa anna Allah ta'ala isman nisa alal itlaq fi qouli ta'ala fi qissati fir'aun yadbahu abna'ana wa yastahyi nisa'ahum. Nah, ini dalilnya bahwa sesungguhnya Allah itu memutlakkan nama perempuan bagi anak-anak kecil perempuan juga. Artinya baik kecil maupun dewasa, selagi perempuan itu ya masuk dalam kategori perempuan yang kalau disentuh membatalkan wudhu gitu. Sebagaimana dalam firman Allah dalam kisah Fir'aun, yadbahu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum. Fir'aun itu menyembelih anak-anak
laki-laki dari mereka dan menghidupkan anak-anak perempuan mereka. Wa ma'lumun anna fir'auna innama yastahi al-untha aqba wiladatiha. Dimaklumi bahwa Fir'aun itu menghidupkan anak perempuan setelah anak perempuan itu lahir. Wa kullama atlaqal al-haqqu ta'ala ismal nisa 'ala al-untha fi qissati dzabhi kadzalik yakunu al-hukmu fi qawlihi ta'ala aw lamastumun nisa biqiyasin 'ala haddin sawa. Nah, sebagaimana Allah memutlakkan, ya kan, Allah yang hak memutlakkan nama perempuan untuk perempuan dalam kisah penyembelihan Fir'aun itu, dan disamahkan hukum dalam firman Allah aulamastumun nisa dikiaskan pada hal yang sama. Wa huwa istimbatun hasanun lam ajidhu li ghairi fa innahu yaj'al illatan naqsi al-unuthata min haitsu hiya biqat'in nadhar an kauniha tustaha aw la tustaha. Faqis alaihi ya akhi kullaman lam tattali lahu min kalamil a'imma ala dalilin sharih fi kitab aw sunnah. Nah, perkataan aula mastun munisa juga ini sama, dari perempuan itu dalam pengertian mutlak, baik perempuan yang masih balita, masih bayi, masih remaja, puber, sampai yang tua. Itu istimbat yang baik katanya. Nah, aku tidak menemukan istimbat ini selain daiku katanya. Maka sesungguhnya pembatalan, ya kan, elat membatalkan wudu itu karena sifat keperempuanannya itu, tanpa melihat apakah perempuan itu tustaha am aula tustaha, menggairahkan atau tidak menggairahkan. Jadi gini. Jadi kalau pendapat sebagian Syafi'i mengatakan bahwa anak kecil, perempuan kecil itu tidak membatalkan wudu kalau disentuh oleh laki-laki lainnya, bersentuhan atau gendong gitu ya. Karena apa? Karena anak kecil ini meskipun perempuan, tapi kan la tustaha, tidak menggairahkan gitu, karena masih kecil kan ya, sehingga itu tidak membatalkan wudu gitu. Tapi ada sebagian pendapat lagi, sebagian Syafi'i yang pendapat lagi, yang pendapatnya ini sama dengan pendapat Daud ad-Dhahiri yang mengatakan bahwa yang penting perempuan, baik perempuan yang masih kecil, balita, remaja, ABG, sampai perempuan yang sudah tua, itu kalau laki-laki lain menyentuhnya, maka itu membatalkan wudunya laki-laki atau membatalkan wudunya perempuan itu. Jadi alasan yang kedua ini bukan karena tustahanya, bukan karena perempuan itu sudah menggairahkan atau tidak, tapi karena perempuan itu sendiri. Karena keperempuanan, sifat keperempuanannya itulah yang menjadikan seorang laki-laki kalau menyentuh anak kecil, itu anak kecil perempuan itu membatalkan wudu gitu, ya kan? Faqis alaihi ya akhi kullaman lam tattali' lahu min kalamil a'imma ala dalilin sharih min kitabin aw sunnah. Kiaskanlah kepada segala sesuatu yang belum kamu telaah dari kalam atau pendapatnya imam-imam madhab berdasarkan dalil yang jelas di dalam Al-Quran atau sunnah. Wa iyyaka an taridu kalama akhadin minal a'immah aw tud'ifuhu bifahmika fa inna fahmaka idza qurina bifahmi ahadin minal a'immah al-mujtahidin kana kalhaba wallahu a'lam katanya. Dan waspadalah atau takutlah
Ketika kamu menolak pendapatnya salah satu dari imam madhab, atau kamu melemahkan pendapat salah satu dari imam itu dengan pemahamanmu, maka ketahuilah sesungguhnya pemahamanmu itu ketika dibandingkan dengan pemahaman salah satu dari imam-imam mujtahid, kana habaan, maka pemahamanmu itu seperti debu yang ditaburkan, artinya nggak ada apa-apanya gitu. Wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Nah ini, sifat rendah hatinya Imam Sya'rani. Jadi kita tidak mudah menolak salah satu pendapat dari imam madhab gitu. Atau kita jangan mudah menganggap pendapat imam madhab itu lemah gitu, berdasarkan pemahaman kita gitu. Karena ketika pemahaman kita disandingkan dengan pemahaman salah satu imam madhab itu, ya kan, maka pemahaman kita itu kalhaba, seperti debu yang ditabur-taburkan gitu. Itu lemah, tidak ada apa-apanya gitu. Nah, itu menarik. Jadi kesimpulannya dari bab ini menariknya bahwa ini menariknya gini, kalau ada kita punya melihat atau menelaah pendapat imam madhab itu, lalu kemudian kita menemukan imam madhab yang kita anut itu berkata A misalnya, tapi ternyata kita mentelaah ke Quran hadis gitu ya, lalu kemudian mentelaah berbagai pendapat-pendapat yang lain, ternyata kita menemukan di Quran hadis di mana ada ayat, ada hadis yang tidak dijadikan referensi atau tidak diambil oleh imam madhab itu, dan kita menyimpulkan bahwa ini lebih kuat nih apa yang ada dalam Al-Quran hadis atau di imam madhab yang lain, itu lebih kuat, ya kan, berdasarkan pertimbangan yang sungguh-sungguh, maka kita boleh mengambil intisari dari Al-Quran dan hadis itu, atau kita boleh mengambil pendapat imam madhab di luar madhab kita gitu. Kalau selagi kita betul-betul adil dalam melihat ini, atau ada perbedaan di internal madhab kita gitu. Nah, di internal madhab kita ada yang ini menarik dijungkir balikan. Jadi gini, kalau perbedaan di internal madhab Syafi'i misalkan, ada kaul rojeh, ada kaul marjuh gitu. Biasanya standarnya kaul rojeh lah yang lebih kuat, kaul rojeh lah yang dianggap mu'tamad, dianggap pendapat yang layak untuk dijadikan pegangan gitu. Rojeh karena dimenangkan oleh para ulama. Marjuh ini pendapat yang dianulir atau dikalahkan gitu. Nah itu pandangan umumnya para ulama demikian dalam melihat perbedaan pendapat. Tapi Imam Sya'rani ini berbeda dengan pendapat yang ada. Kalau marjuh itu katanya, kalau marjuh itu lebih kuat atau pertimbangannya lebih hati-hati dalam beragama misalkan, maka marjuh itulah yang mestinya dimenangkan. Kalau menurut Imam Sya'rani ini anti mainstream berarti. Ya, pada umumnya misalkan contoh di internal madhab, kayak misalkan di kitab Qulyubi wa Umairah atau Mahali, itu kan kitab Syafi'i yang menjelaskan berbagai persoalan fikih, yang satu persoalan tuh bisa 3 atau bahkan 4 pendapat yang berbeda-beda
di internal mazhab Syafi'i, lalu biasanya di situ ada kaul rojeh, ada kaul marjuh begitu ya. Biasanya yang dimenangkan ya rojeh, nah, gitu kan. Rojeh itu ya yang muktamad, yang bisa yang kuat gitu. Tapi standar tarjeh oleh para ulama itu dijungkir balikkan dalam pandangan Syekh Asy-Sya'rani ini. Mana Syekh Sya'rani ini beliau menjaga jarak dari sistem pentarjehan itu, lalu kemudian dia melihat secara objektif, insaf, thoriqil insaf katanya, dengan jalan adil. Bagaimana sih sebenarnya rojeh dan marjuh ini? Kalau secara pertimbangan keadilan, marjuh ini yang lebih kuat, lebih maslahat, meskipun oleh para ulama dianggap marjuh, yang teranulir, yang dikalahkan, yang dianggap lemah. Kalau di situ ada kemaslahatan lebih baik, maka itu mestinya yang diambil daripada yang rojeh. Menarik pendapat Syekh Sya'rani. Demikian pengajian pada malam hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.